limbah tahu. Limbah tahu sudah kami persiapkan dalam ember kecil ini. Untuk kapasitas limbah tahu yang lebih besar bisa langsung dilakukan di area terbuka, langsung di industri rumah tangga. Yang pertama adalah kita buka limbah tahunya, kemudian kita menggunakan antifoam. Antifoam ini berfungsi ketika nanti kita akan mengaerasi atau menzonasi limbah tahu sehingga terurai sebagai treatmentnya, maka diperlukan antifoam sehingga dia tidak akan membuih banyak dan lebih. Kita menggunakan pipet saja dan antifoam yang digunakan hanya sedikit. Kita teteskan dalam untuk kapasitas satu ember ini kami memakai kira-kira kurang lebih 1 mili hingga 2 mili atau sekitar 20 tetes antifoam. Kemudian untuk mencampurkannya Anda bisa menggunakan aerasi atau bisa juga dengan pengadukan. Akan tetapi biasanya antifoam ini agak susah larut, oleh karena itu lebih gampang ketika menggunakan aerasi terlebih dahulu. Nah, kita bisa mengaerasi dengan menggunakan aerasi dilakukan beberapa saat sampai dirasa bahwa antifoamnya sudah larut dan limbah tidak tumpah. Kemudian berikutnya adalah melakukan ozonasi. Ketika ozonasi dilakukan, sebaiknya limbah dilakukan pada badan tertutup sehingga lebih kita ozonasi untuk beberapa saat sebelum dilakukan penambahan. Untuk kapasitas satu drum besar dalam industri pabrik tahu, maka diperlukan kira-kira 30 menit sampai 60 menit plasma ozonasi. Setelahnya kita matikan. Aerasi juga dimatikan. Setelah dimatikan, sebetulnya untuk hanya mengurangi bau dari limbah tahu bisa dilakukan hanya dengan plasma ozonasi. Tapi untuk aplikasi lebih lanjut, misalnya pemanfaatan pupuk cair atau juga untuk lebih penguraian lebih lanjut sehingga lebih safe lagi untuk dibuang ke dalam tanah maupun air sungai, maka bisa dilakukan dengan penambahan bakteri. Setelah plasma ozonasi tidak harus langsung diberikan bakteri, tetapi bisa kita biarkan atau ketika kita akan buang atau tidak mencemari lebih lanjut memberikan bau yang berlanjut nanti, maka kita bisa memberikan bakteri. Setelah dilakukan plasma ozonasi, untuk treatment kombinasi dengan bakteri bisa kita tambahkan dengan bakteri. Bakteri yang kita gunakan adalah bakteri dari produk limbah wellness. Dalam hal ini satu ember ini akan saya berikan bakteri sebanyak 2 sendok makan peres ya. Untuk kapasitas limbah industri yang lebih besar, 10 meter kubik atau 5 meter kubik, Anda bisa menggunakan 1 liter bakteri. Saya keluarkan dulu bubble stone-nya yang sudah bisa dipakai. Kemudian akan saya tambahkan 2 sendok.
Selanjutnya bisa kita aduk secara manual atau diaduk dengan aerasi pun boleh. Selanjutnya, tempat pembuangan limbah atau penyimpanan limbah ini kita tutup dan kita fermentasikan selama kurang lebih 2 pekan atau 14 hari atau lebih, dan kemudian akan aman untuk dibuang ke sungai maupun jadikan pupuk organik cair dengan penambahan molase untuk aplikasi di bidang. Adapun alasan mengapa plasmazonasi dilakukan terlebih dahulu daripada bakteri, baru kemudian ditambahkan bakteri, adalah agar plasmazonasi bisa membunuh atau mendeaktivasi bakteri maupun virus. Oleh karena itu, karena bakteri ini sangat berguna untuk mengurai limbah lebih lanjut, maka plasmazonasi dilakukan terlebih dahulu. Setelahnya bisa kita diamkan, baru kemudian kita berikan bakteri jika dirasa memang perlu. Akan tetapi treatment dengan plasmazonasi untuk menghilangkan bau, menurut kami sudah cukup. Tapi untuk lebih lanjut bisa menguraikan dan diaplikasikan pada cair, tentunya perlu menggunakan bakteri untuk bisa lebih terdegradasi menjadi unsur-unsur hara yang sesuai dengan tanah secara lebih baik. Selanjutnya adalah setelah proses penguraian atau pengolahan, kita perlu melakukan analisis lebih lanjut. Salah satu indikator dari bau limbah tahu adalah adanya gas amonia atau gas H2S. Untuk itu di sini kami akan melakukan uji analisis atau determinasi kuantisasi dari adanya gas. Kuantisasi dan secara kualitatif dan kuantitatif adanya gas amonia dan H2S. Alat yang kami pakai di sini adalah test paper amonia meter. Anda bisa mendapatkannya yaitu dengan mencelupkan kertas paper ini ke dalam hasil pengolahan limbah. Kemudian Anda akan mendapatkan warna yang berbeda yang mengindikasikan kadar amonia terlarut dengan kadar yang berbeda. Selanjutnya, untuk mendeteksi gas amonia bisa juga dilakukan dengan menggunakan gas sensor. Ini adalah alat untuk gas sensor amonia. Saat ini di ruangan terbuka tertera di sini adalah 0 ppm. Nanti akan kita uji memberikan contoh pengujian untuk gas limbah tahu. Alat yang gas sensor berikutnya adalah untuk melihat adanya gas H2S. Di sini kami memakai alat sensor ini, di mana alat ini bisa mendeteksi gas CO, gas H2S, O2, dan juga gas flammable yang lainnya. Gas flammable di sini biasanya adalah gas hidrokarbon seperti metan, asetilen, dan hidrokarbon lain. Untuk pengujian gas sensor ini dibantu dengan gas pump yang akan atau gas sampling pump yang akan mengambil gas untuk dimasukkan ke dalam alat. Berikut kita akan mencoba untuk uji coba. Pertama yang akan kita lakukan adalah mengukur gas amonia. Ini adalah sampel limbah tahu yang belum di treatment. Terlihat di sini banyak sekali pengotor, jamur, dan juga bau yang sangat menyengat. Ketika kita buka, maka akan ditunjukkan angka yang berbeda. Di sini dia gas yang ada di dalam tabung ini mencapai 30-an ppm. Semakin lama gasnya berkurang, yang angka yang tertera di situ berkurang karena gas keluar dari tabung. Hasil pengukuran dari gas ini senada dengan hasil menggunakan test paper, yakni untuk limbah tahu yang belum di treatment, kandungan amonianya hijau mencapai 10-20 ppm. Sedangkan yang hasil treatment kuning menandakan amonia sudah berkurang.
Selanjutnya, untuk mendeteksi lagi gas H2S, kita menggunakan alat berikut ini. Selanjutnya adalah kita akan mengukur gas H2S, sekaligus CO, gas VAPO, dan kandungan oksigen yang ada di dalam chamber storage ini. Gas sampling pumping pump sudah saya masukkan. Akan terlihat di sana kadar H2S yang terdeteksi dan melebihi dari kapasitas gas sensor, menandakan bahwa gas H2S yang ada di dalam chamber atau jerigen ini sangat besar. Begitu juga dengan kandungan oksigennya berkurang dari yang seharusnya. Di udara berkisar 20%, tapi yang terdeteksi di dalam ini menandakan bahwa bakteri bekerja mengambil oksigen dan menghasilkan gas dan limbah. Menutup akhir dari presentasi kali ini, saya akan mencoba menyimpulkan bahwa pengolahan limbah tahu bisa dilakukan dengan kombinasi menggunakan bakteri dan plasma ozonasi atau dilakukan sendiri. Terbukti di sini bahwa yang menggunakan plasma ozonasi bisa menurunkan kadar amonia larut dalam limbah. Begitu juga dengan yang menggunakan kombinasi antara bakteri dan plasma ozonasi. Selanjutnya, hasil treatment ini juga bisa kemudian dikembangkan untuk pembuatan pupuk cair. Adapun proses lanjut adalah pengembangan lanjut adalah bagaimana pengolahan tersebut bisa tersentral di industri rumah tangga limbah tahu, sehingga pengolahan akan lebih optimal saat ketika dibuang ke dalam badan air seperti sungai, selokan, dan lainnya tidak menimbulkan polusi atau baik itu polusi bau maupun polusi kandungan zat-zat yang berlebihan. Demikian presentasi dari kami dari kelompok RG material organik dan juga material dan juga RG plasma. Mudah-mudahan bermanfaat. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, alhamdulillah video sudah selesai dan behind the skin dari pembuatan video tadi ada kerjasama yang bagus dari suatu tim, dan saya sangat berterima kasih kepada Suhaila dan juga Mutiara dan kita yang telah membantu dari sejak awal hingga saat ini. Dan berkat tim ini dan berkat mereka berdua, maka bisa mengolah limbah tahu kombinasi antara bakteri dan pabrik dan ozonasi bisa terima kasih ya Intan dan tim. Dadah. Jelas waktu penutupan apa-apa. Yang ini di layarnya buang selokan aja. Sudah biar nanti saya beresin. Aziza, sini lihat sini.